Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menyampaikan perihal tuduhan palsu dari si penumpang gelap SPG dan para guru palsu atau PGP. Mereka katakan Kristen menuhankan manusia. Kristen menuhankan Yesus. Benarkah demikian? Kataku, itu adalah tuduhan palsu, sesat, keliru, tidak jelas, tak bertanggung jawab, tak ada dalilnya, dan hoaks. Baik, kita akan melihat berdasarkan dalil kitab suci Alkitab, karena iman Kristen harus berdasarkan dalil Alkitab atau kitab suci sebagai pegangan, pedoman, tuntunan kepada kebenaran. Benarkah Kristen menuhankan Yesus? Benarkah Kristen menuhankan manusia? Mari kita lihat. Kita akan mulai dari pembacaan Alkitab yang saya akan coba ambil dari Lukas pasal yang kedua. Lukas pasal yang kedua, kita akan mulai ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku akan memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Jadi Kristus bukan dituhankan oleh manusia. Yesus bukan dituhankan oleh manusia. Yesus bukan dituhankan oleh rasul, oleh murid, oleh pengikutnya, oleh jemaatnya. Yang benar adalah Yesus dituhankan atau menjadi Tuhan berdasarkan berita kesukaan besar yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada para gembala-gembala ternak. Ternak di sini adalah gembala ternak domba. Bukan lembu, bukan sapi, bukan kerbau. Nanti datang pula SPG dan PGP mengatakan ternak lembu, sapi, kerbau. Nah, itu salah lagi. Yang betul ternak domba. Clear ya? Yang pertama kali tahu tentang kelahiran Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat, sebagai Kristus adalah para gembala. Mereka tahu bukan kata orang, bukan kata Sianung, bukan kata kata tetangga, bukan bisi-bisi gosip-gosip tetangga. Mereka tahu dari malaikat Tuhan yang berjumpa dengan mereka. Ingat,
Para gembala bukan cari malaikat. Para gembala bukan bersemedi. Para gembala bukan bertapa. Dan mereka tidak ada mencari malaikat. Tetapi malaikatlah yang mendatangi para gembala. Para gembala sedang beraktivitas, lalu datanglah malaikat menjumpai mereka. Ingat, bukan waktu tidur para gembala malaikat datang. Bukan. Sedang ngangon. Bukan ngangon sapi, ngangon domba. Malaikat turun. Disampaikan. Mereka kaget. Para gembala kaget. Weh, siapa nih? Tapi malaikat itu berkata, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ingat, malaikat menyampaikan berita sorga. Malaikat menyampaikan berita kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Bukan bagi Israel aja. Bukan bangsa tertentu. No. Seluruh bangsa, bos. Itu fakta Alkitab. Fakta kitab suci. Berdasarkan dalil. Berdasarkan kenyataan. Berdasarkan peristiwa nyata. Malaikat menyampaikan berita kesukaan besar. Lalu mereka bertanya, SPG bertanya, PGP bertanya, sejak kapan Yesus itu Tuhan? Jawab saya simple, sejak lahir. Ada tidak pengakuan Yesus sejak lahir, akulah Tuhan, sembahlah aku? Tidak ada. Logika dong, bos. Kalau Yesus sejak lahir, baru lahir, berkata, berbicara, ngomong, bos, bayi ngomong seperti yang kau inginkan. Begitu dia lahir, dia langsung bicara, akulah Tuhan, sembahlah aku. Kira-kira apa yang terjadi? Akal sehat saya bahkan berpikir akan terjadi kekacauan. Kacaunya di mana? Maria dan Yusuf, saya yakin terbirit-birit. Kalau ada bayi bisa ngomong, langsung ngomong, akulah Tuhan, sembahlah aku. Itu hantu apa Tuhan? Tuhan, hantu, balik-balik huruf. Tuhan, hantu. Kalau ada bayi ngomong di depan kita, bos, jujur, lari, terbirit-birit, terkencing-kencing, dan terjatuh-jatuh. Oh alah, bos, SPG, PGP berharap bayi ngomong, akulah Tuhan, sembahlah aku. Logikanya di mana? Yesus lahir. Yang memberitakan kelahiran Yesus adalah malaikat. Dan kesaksian ini disaksikan, didengarkan oleh para gembala. Para gembala lah yang tahu bahwa Kristus atau Yesus lahir sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Tuhan dan Kristus bagi seluruh bangsa. Bukan Israel, bos, seluruh bangsa. Nah, hal ini juga dikuatkan sangat jelas bahwa Yesus bukan dituhankan oleh manusia, bukan dituhankan oleh aku, bukan dituhankan oleh jemaat, bukan dituhankan oleh para rasul,
bukan dituhankan oleh para murid, bukan dituhankan oleh pengikut, tetapi berita kelahiran Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah berita sorga disampaikan oleh para malaikat kepada gembala ternak domba. Jadi very clear, sangat-sangat jelas, sangat-sangat jelas bahwasanya kelahiran Yesus Kristus adalah kelahiran yang disampaikan, yang diberitakan oleh malaikat-malaikat. Hal ini dikuatkan kembali dalam, kita akan coba lihat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Silakan saudara buka, baik versi Android, versi digital, versi buku, ya apa yang ada lah, mau online, offline, terserahlah, buka yang mana saja ya. Kita akan coba lihat kembali Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Bos, dengar. Yang menjadikan Yesus, yang membuat Yesus jadi Tuhan dan Kristus, bukan aku, bukan kau, bukan mereka, bukan para rasul, bukan jemaat, bukan pengikut, tetapi yang mengutus Yesus itulah Allah Bapa, itulah yang membuat Yesus yang disalib itu menjadi Tuhan dan Kristus. Bisa dicerna? Bisa ditangkap? Ternyata fakta dan kebenaran kitab suci yang membuat Yesus menjadi Tuhan dan Kristus dan Juru Selamat adalah Allah Bapa di sorga. Bukan aku, not me, not you, not them, not us, but the Father, but Father only, hanya Bapa sendiri. Dan peristiwa Kisah Rasul 2 ini adalah peristiwa kegiatan hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Jadi perkataan Petrus itu adalah perkataan Roh Kudus, perkataan Petrus itu adalah kesaksian Roh Kudus, bukan dari pikiran Petrus, tetapi kesaksian Roh Kudus. Dalam Kisah Rasul 2 ayat 36, Roh Kuduslah yang memberi kesaksian bahwa Yesus yang disalibkan itu telah dijadikan Tuhan dan Kristus bagi seluruh bangsa oleh Allah Bapa di sorga yang mengutus Yesus Kristus. Very clear. Jadi yang pertama tahu Yesus itu adalah Tuhan, Juru Selamat, dan Kristus adalah para gembala ternak domba. Bukan Maria, bukan Yusuf. Yang Maria tahu adalah bayi yang dalam kandungannya itu adalah dari Roh Kudus. Itu yang Maria tahu. Maria juga belum tahu kalau yang dilahirkan itu adalah Tuhan, yang dilahirkan itu adalah Kristus, yang dilahirkan itu adalah Juru Selamat. Maria tidak tahu. Hal itu ditulis dalam Alkitab Matius 1 ayat 21. Kita akan coba lihat ayat 21. Kita ulang. Ayat 18. Matius pasal yang pertama ayat 18. Demikian firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri.
Dan ayat yang ke ayat yang ke kita lanjutkan saja ke 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Jadi yang Maria tahu, berita malaikat kepada Maria dan Yusuf, bahwa bayi dalam kandungannya sebelum lahir, mereka hanya tahu itu adalah bayi dari Roh Kudus. Yang kedua, bayi itu harus diberi nama Immanuel. Harus diberi nama Immanuel karena Yesus yang akan dilahirkan itu menjadi juru selamat, penebus dosa, menyelamatkan manusia dari dosa. Iya, dari dosa. Kita akan coba lihat ayat yang ke-21, Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Yesus menyelamatkan umatnya dari dosa. Itulah berita malaikat yang disampaikan kepada yaitu Maria dan Yusuf. Mereka hanya tahu itu. Mereka tidak tahu kalau Yesus yang akan dilahirkan itu adalah Tuhan, adalah Kristus, adalah juru selamat. Yang mereka tahu Yesus itu adalah menyelamatkan umatnya dari dosa. Yang kedua adalah Yesus itu dari Roh Kudus. Yesus itu harus diberi nama Immanuel, yang artinya Allah Bapa beserta kita. Jadi sangat jelas Yesus tidak dituhankan, atau Kristen tidak menuhankan Yesus. Tetapi yang benar adalah Allah Bapa di sorga menjadikan Yesus, membuat Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi manusia, dan menyelamatkan manusia dari dosa dan pelanggaran. Jadi bukan aku, bukan kau, bukan kita, bukan siapa-siapa, bukan siapapun yang membuat Yesus Tuhan dan Juru Selamat dan menyelamatkan manusia dari dosa. Bukan kita yang membuatnya, tapi Allah Bapa di sorga, dan berita itu disampaikan oleh malaikat. Bukan Yesus yang mengatakan akulah Tuhan dan akulah Tuhan, sembahlah aku. Bukan. Perlukah pengakuan Yesus akulah Tuhan, sembahlah aku? Bisa perlu, bisa tidak. Tapi apa yang dituduhkan oleh SPG, si penumpang gelap dan para guru palsu, adalah tuduhan palsu. Jadi tidak benar Kristen menuhankan Yesus. Kristen menuhankan manusia. Itu tidak benar. Yang benar adalah Kristen mengikuti apa yang tertulis dalam kitab suci. Allah Bapa lah yang menjadikan, yang membuat Yesus Kristus menjadi Tuhan, Juru Selamat, dan yang akan menyelamatkan manusia, umatnya, dari dosa dan pelanggaran. Dan Yesus itu lahir oleh Roh Kudus, bukan aktivitas seksual, bukan aktivitas biologi. Very clear. Jangan pula nanti SPG dan PGP bilang
istilah sekarang. Maria kan sudah janda. Udah janda, janda bolong lagi. SPG kacau, kacau SPG itu. PGP juga kacau. Para guru-guru palsu itu kacau. Kalau sampai berkata, masa iya? Jangan-jangan Maria sudah janda, janda bolong. Maria itu perawan suci, belum pernah disentuh dan belum mengenal hal-hal yang begitu, tapi Maria adalah anak darah yang suci, perawan suci, yang pacar juga tidak punya, tunangan juga hanya Yusuf dan tidak pernah disentuh. Jadi dia memang benar-benar perawan suci. Nah, jadi kalau SPG dan PGP bertanya, bagaimana hal itu bisa terjadi? Itu kuasa Tuhan lah. Ya, kuasa Tuhan di luar akal kita lah. Ya, di luar logika kita lah. Tapi yang pasti bukan bagaimana Tuhan, bagaimana Allah Bapa membuat seorang perawan mengandung, bukan. Tetapi yang menjadi substansi adalah bahwa hal itu sudah terjadi. Roh Kudus, kalau boleh saya simpulkan, Roh Kudus menjadi manusia, yaitu Yesus. Ya. Jadi tepatlah jikalau kita mengatakan sesuatu tentang Yesus dari kitab suci, bukan berdasarkan dalil akal, dalil logika, dalil nalar, ya. Iman Kristen tidak berdasarkan itu, tapi berdasarkan kitab suci, berdasarkan dalil kitab suci, ya. Itulah iman. Jadi kesimpulannya, Yesus bukan dituhankan oleh Kristen, melainkan Allah Bapa di sorga oleh kehendaknya dan oleh rencananya dan oleh kuasanya. Allah Bapa itulah yang membuat Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dan Kristus, dan menyelamatkan orang berdosa, menyelamatkan manusia berdosa dari dosa dan pelanggaran. Yesus telah ditetapkannya untuk itu. So, sangat clear, jelas ya. Jangan tanya lagi dong, mana pengakuan Yesus sejak lahir, akulah Tuhan, sembahlah aku. Bayi baru lahir ngomong, bos. Ada bayi baru lahir langsung ngomong, akulah Tuhan, sembahlah aku. Yang simple-simple sajalah, jangan terlalu ngarang. Yang simple saja berpikir. Bayi, ya bayilah. Sebab Yesus bukan bayi siluman, bos. Bukan. Kalau siluman, ya dia bisa ngomong. Tapi Yesus adalah bayi normal. Allah Bapa mengikuti proses alam, membuat Roh Kudus, benih Roh Kudus atau benih ilahi Roh Kudus itu menjadi manusia normal, mengikuti jalur normal, bukan jalur instan, bukan jalur abrakadabra, simsalabim, bukan, atau bahasa yang lain, kun fayakun, bukan. Yesus bukan itu, bukan. Yesus bukan bayi siluman yang bayi bisa ngomong. Kok ngarepin pengakuan bayi ngomong
akulah Tuhan, sembahlah aku. Aduh, mikir. Kita ikut yang normal saja, berdasarkan dalil saja. Oke, saya kira demikian penjelasan saya perihal tuduhan palsu itu tadi. Yesus bukan dituhankan, tetapi Yesus dijadikan Tuhan oleh Allah Bapa, atau Allah Bapa sendirilah yang membuat Yesus Kristus yang disalibkan itu menjadi Tuhan, menjadi juru selamat, dan menyelamatkan manusia dari dosa dan pelanggaran. Saya kira cukup. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, haleluya.